Saya Elisa Lucy Susanti, Unit Kerja SMP Negeri 6 Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Akan melaksanakan PPL siklus pertama PPG dalam jabatan tahun 2022. Bidang studi PPKN Universitas 11 Maret Surakarta. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian? Baik. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjaya pulau-pulau. Agus, Vanessa, Aurel. Jadi kemarin itu materi kalian minggu lalu itu sampai di materi apa? Lembaga negara. Oke, lembaga negara ya. Jadi sekarang itu kita akan lanjut kepada bab 4 itu, yaitu tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Oke, perhatikan itu ada di papan tulis kalian itu di bagian chatnya itu. Di sini ada keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Kalian bisa lihat di sini ya. Dia memakai pakaian apa ini? Pakaian adat ya, dari berbagai macam suku yang ada di Indonesia. Ya, beragam sekali di sini kalian bisa lihat. Kemudian keberagaman di Indonesia. Di sini adalah keberagaman suku dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Nah, sekarang Ibu tanya kepada kalian. Kita ini keberagaman di Indonesia itu, misalnya kalau kita lihat tadi ada keberagaman suku, kemudian ada keberagaman apa lagi? Adat istiadat, apa lagi? Ras, ya. Kemudian ada apa lagi? Agama. Kemudian pulau kita apa? Iya, berbeda-beda pulau ya. Dari mana kita itu terbentang, dari mana? Iya, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote. Bayangkan Indonesia itu bentuk keberagamannya itu banyak sekali ya, yang tidak dimiliki oleh negara lain. 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. 2. Prinsip nasionalisme Indonesia. 3. Prinsip kebebasan dan bertanggung jawab. Kemudian kita lanjut kepada masalah-masalah yang muncul karena keberagaman. Konflik antar suku yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku sering kali menyebabkan perbedaan adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan, dan norma sosial. Dalam masyarakat, pemahaman yang keliru terdapat perbedaan ini dapat menimbulkan masalah, bahkan konflik dalam masyarakat. Kemudian di sini ada konflik antar agama. Di sini ada berapa sih agama yang ada di Indonesia? Ada berapa? Ada 6. 1 agama apa? Islam. 2 Katolik. 3 Protestan. 4 Hindu. 5 6 Konghucu. Kita akan lanjutkan kepada pembagian kelompok diskusi ya. Yang pertama itu adalah ya, soalnya itu mengapa konflik SARA bisa terjadi di Indonesia. Kedua, apakah ada dampak yang muncul dari konflik SARA. Yang ketiga, bagaimana pemecahan masalah yang terjadi
terbaik menurut kalian agar keberagaman bangsa Indonesia tetap terjaga persatuan dan kesatuannya sehingga tidak muncul lagi konflik saraf ya. Jadi sudah Ibu bagi 3 kelompok ya. Dan Ibu bagikan juga lembar kerja beserta didiknya atau LKPD-nya. Jadi silahkan kalian berdiskusi masing-masing kelompoknya. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Nanti setelah selesai kalian akan presentasi di depan kelas ya. Didiskusikan apa yang tadi dilakukan ya. Waktunya sudah selesai untuk diskusinya. Jadi sekarang kita akan lanjut ke presentasi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, mengapa konflik SARA bisa terjadi di Indonesia? Karena perbedaan latar belakang, suku, agama, ras, dan antar golongan. 2. Apakah ada dampak yang muncul dari konflik SARA? Ada. Dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya A. Terciptanya integritas nasional. B. Menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. C. Dapat memperkaya khazanah budaya bangsa. Di samping itu, dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya A. Terjadinya konflik dalam masyarakat. B. Munculnya sikap primordialisme, yaitu pandangan yang dipegang teguh dalam hal-hal yang dibawa sejak kecil, yang mengenal tradisi, adat istiadat, kepercayaan maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Adalah dengan cara mengisi sikap toleransi terhadap keberagamaan masyarakat. Ada pertanyaan? Ada. Saya Amel dari kelompok 2 ingin bertanya. Ada berapa agama di Indonesia? Kami dari kelompok 3 ingin menjawab, yaitu ada 6 agama di Indonesia. Contohnya Islam, Katolik, ada lagi? saya Marsha dan kelompok 1 ingin bertanya, apa yang berlatar belakangi adanya konflik SARA? Karena perbedaan latar belakang, suku, agama, ras, dan antar golongan. Dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, mengapa konflik SARA bisa terjadi di Indonesia? Karena perbedaan latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan yang ada di Indonesia. Kedua, apakah ada dampak yang muncul dari konflik SARA? Menurut kelompok kami ada, yaitu 1. Perpecahan dalam masyarakat. 2. Kerugian harta benda dan korban manusia. 3. Kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. 4. Perubahan kepribadian. Bangsa Indonesia, bagaimana pemecahan masalah yang terbaik menurut kalian agar keberagaman bangsa Indonesia tetap terjaga, persatuan dan kesatuannya, sehingga tidak muncul lagi konflik SARA? Dengan cara menerapkan nilai Bhinneka Tunggal Ika dengan kehidupan sehari-hari. Kan contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Contohnya, dari perbedaan segi fisik, ada yang hitam, ada pun yang putih. Agamanya pun berbeda. Contohnya, ada yang Katolik, Islam, dan lain-lain. Kami dari kelompok
3 ingin bertanya, sebutkan contoh keberagaman di lingkungan sekolah. Contohnya, dari perbedaan suku fisik, ada yang hitam dan ada pun yang putih. Agamanya pun berbeda. Contohnya, ada yang Katolik, Islam, dan lain-lain. Mengapa konflik SARA besar terjadi di Indonesia? Karena perbedaan latar belakang dan letak geografis. Apakah ada dampak yang muncul dari konflik SARA? Ada. Dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya A. Terciptanya integritas nasional. B. Menjadi sarana untuk memajukan hubungan antar suku, agama, budaya, dan golongan. C. Dapat memperkaya khazanah budaya bangsa. Dampak negatif dari keberagaman masyarakat di Indonesia diantaranya A. Terjadinya konflik dalam masyarakat. B. Munculnya sikap primordialisme, yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi. Bekerja sama, tolong-menolong, dan tidak membedakan latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan, memiliki sikap toleransi. Saya Caca dari kelompok 2 yang bertanya, apa dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia? Sebutkan 5 saja. A. Terjadinya konflik dalam masyarakat. B. Munculnya sikap primordialisme, yaitu pandang yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Saya Firna dari kelompok 3 ingin bertanya, sebutkan prinsip persatuan dalam keberagaman. Yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. 3, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. 4, prinsip wawasan Nusantara. Kita akan menarik kesimpulan, ya. Kesimpulan kita dalam mempelajari materi keberagaman masyarakat Indonesia. Itu apa kesimpulannya? Menurut kalian, apa yang bisa kalian petik dari nilai-nilai keberagaman ini? Ada nilai apa saja tadi? Ada nilai apa? Ada nilai toleransi. Ada nilai toleransi, ya. Sehingga tidak ada lagi terjadinya konflik mengenai keberagaman di Indonesia setelah kalian mempelajari materi ini, ya. Kita akan mengevaluasi dari kegiatan diskusi kita tadi, ya, di mana itu masih ada, ya, teman-teman kalian yang tidak mengikuti proses diskusi dengan baik. Ada yang malu bertanya, ada juga yang malu menjawab. Jadi Bu harapkan untuk pertemuan berikutnya lagi harus lebih aktif. Kita pada pertemuan minggu depan itu pelajaran PPKN-nya kita akan, ya, memasuki materi tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Bagaimana bentuk keberagaman, bagaimana bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Selamat pagi semuanya.